Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeremy Roswanto dengan NIM 2005120408. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai subnetting. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi untuk pendahuluannya, apa itu subnetting? Jadi subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Nah, subnetting ini bertujuan untuk mengefisiensikan alokasi alamat IP address dalam sebuah jaringan komputer supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Jadi analoginya, kita sebut saja di sini ada sebuah network dengan IP 192.168.1.0. Nah, di dalam network ini ada beberapa host kan, ada beberapa host dan ada satu IP broadcast. Nah, kita dianalogikan saja sebagai sebuah jalan. Nah, jadi sebuah network IP dapat dianalogikan sebagai sebuah jalan. Nah, ini kan network IP-nya, ini sebuah jalan ini. Kita sebut saja jalan Gatot Subroto. Nah, sedangkan rumah-rumah di jalan tersebut adalah host-hostnya. Nah, jadi host-host ini kita anggap sebagai rumah. Ini rumah nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Kemudian indeks IP terakhir yang digunakan sebagai IP broadcast bisa dianalogikan sebagai rumah ketua RT-nya. Nah, jadi di sini ada IP broadcast. Nah, IP broadcast ini memiliki indeks yang paling terakhir kan 255. Ini 765, ini 255 paling terakhir. Nah, ini kita jadikan sebagai rumah ketua RT-nya. Nah, jadi IP broadcast itu apa? Nah, IP broadcast ini akan mengirim dan menyebar segala macam informasi ke semua host yang berada di network tersebut. Atau kasarnya kita bisa ketua RT ini akan memberikan pengumuman kepada satu rumah yang ada di Jalan Gatot Subroto ini. Oke, selanjutnya. Nah, ketika rumah di jalan tersebut semakin banyak, maka tentu akan menimbulkan kemacetan dan kebingungan. Nah, untuk mengatasi hal ini akan dibuat ganggang dengan ketua RT-nya masing-masing. Nah, ganggang inilah yang akan kita sebut sebagai subnet, sebuah network baru yang memiliki IP host dan IP broadcast-nya sendiri. Hal ini akan menyelesaikan masalah kemacetan dan kebingungan dalam network tersebut. Nah, bisa dibayangkan kan kalau misalnya jalan ini membentang panjang sekali, dan rumah ini tidak hanya dari nomor 1, tidak berakhir di nomor 7, bisa berakhir di nomor berapa saja, bisa berakhir di nomor 100. Kalau IP podcast atau ketua artinya cuma satu, tentu nggak baik kan ya, pasti akan bingung semua dan menimbulkan berbagai masalah. Nah, untuk itu makanya ada subnetting. Nah, setelah di subnetting atau dilakukan pembagian, nah jadinya seperti ini. Ini gambarnya salah ya, kelihatan. Ya, gambarnya salah. Jadi anggap saja ini sebagai IP-nya. Oke, tadi ada kesalahan teknis ya, sudah saya ubah. Jadi ini adalah kondisi network tadi setelah dilakukan sebuah subnetting. Nah, jadi di sini bisa kita lihat. Nah, network ini memiliki subnetnya masing-masing dengan host dan broadcast dengan IP host dan IP broadcastnya masing-masing. Nah, jadi di jalan Gatot Subroto ini ada jalan Gatot Subroto Gang 1, ada jalan Gatot Subroto Gang 2, ada jalan Gatot Subroto nomor 3. Jadi memiliki rumah-rumahnya sendiri dan ketua RT-nya sendiri. Jika kita ambil ini sebagai network, kita lihat sebagai IP network, IP host, dan IP broadcast, maka di network 192.168.1.0 ini memiliki subnet. Subnet yaitu subnet 192.168.1.16, yang 132, 148, dan seterusnya. Dan host-hostnya ini juga unik terhadap subnet itu sendiri. Jadi jika di sini subnetnya IP networknya adalah 16, indeks 16, maka hostnya akan dimulai dari 17. Nah, dan ini berhubungan saja broadcastnya berakhir pada indeks 31. Maka subnet selanjutnya indeks IP networknya adalah 32. Begitu pula dengan yang subnetwork dengan indeks 48 ini karena broadcastnya pada subnet yang indeks 32 adalah 47. Makanya dimulai dengan 48. Oke, selanjutnya. Ya, jadi ini adalah perhitungan subnetting. Jadi perhitungan subnetting bisa dilakukan dengan dua cara. Cara binary yang relatif lambat dan cara khusus menggunakan tabel yang lebih cepat. Nah, berikut adalah cara binary. Jika kita mengetahui IP address sebuah IP address yaitu 192.168.1.10 dengan /26, ini adalah JIDR-nya. Maka untuk menghitungnya pertama kali kita temukan netmask-nya dulu. Ya. Jadi netmask dari
Jadi DR26 ini adalah 1111, 11 dan seterusnya ini. Nah, jadi binary 1, binary satunya ini kita hitung. Binary 1 ini kita hitung dapat 8, ini dapat 8, ini dapat 8, dan ini dapat 2. Kita jumlahkan semua dan kita dapat 26. Dan selanjutnya untuk networknya kita dapat ambil dari IP binary dari address tadi ya. Jadi binary-nya adalah 11000 dan seterusnya ini. Nah, untuk okta terakhir kita ambil 8 atau 6 ya, 6 biner terakhir. Untuk networknya 6 biner terakhir ini kita ubah ke 0. Semuanya kita ubah ke 0. Dan kemudian kita konversikan lagi menjadi IP address desimalnya. Nah, desimalnya adalah 192.168.10. Nah, jadi networknya ini dimulai dari 0 ini. Nah, 192.168.10 ini adalah IP networknya. Kemudian untuk mencari IP broadcastnya sama, kita ambil 6 biner terakhir dari okta terakhirnya, namun kali ini kita ubah menjadi 1. Jadi 6 biner terakhir itu kita ubah menjadi 1, dan desimalnya adalah 198.168.163. Jadi IP broadcast dari subnet ini adalah 63. Oke, jadi untuk mengetahui berapa subnet yang bisa kita dapat dari IP address-nya, kita lihat dari binary netmask-nya ini ya. Binary netmask-nya kita lihat okta terakhir. Nah, kita lihat ada berapa biner 1 di sini. Biner 1 di sini ada 2. Nah, jadi jumlah subnetnya adalah 2 pangkat jumlah biner ini, jumlah biner 1 ini. Ada 2. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, subnetnya ada 4 buah. Kemudian untuk jumlah IP-nya, jumlah IP yang ada di situ termasuk IP network dan IP broadcast-nya. Kita lihat biner 0 di okta terakhir ini. Biner 0-nya ada 6. Nah, jadi jumlahnya adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64 host. Nah, jadi untuk mengetahui IP yang bisa digunakan atau jumlah IP host-nya sama dengan jumlah IP ini, cuma kita kurangi dengan 2. 2 ini apa? 2 ini adalah IP network dan IP broadcast yang tidak bisa kita pakai karena memang sudah diisi ya. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 64 dikurangi 2 sama dengan 62. Kemudian untuk block range-nya, jadi kita ambil network-nya, kita ambil IP network ini, dan kita ambil IP broadcast, dan jaraknya adalah ini. 192.168.10 sampai 192.168.1.63. Nah, jadi di antara ini semua dapat diisi dengan IP host untuk mengisi subnet. Oke. Kemudian cara tabel. Cara tabel ini cara cepat ya. Istilahnya trik lah. Nah, trik ini ya kita tinggal lihat tabel saja. Oke, jadi IP-nya tadi. Oke, jadi tadi bukan IP binary tapi IP address ya. Oke, jadi IP address-nya tadi sama 192.168.110/26. Kita cari aja di tabel /26 slash slash nah, oke. Slash 26. Nah, slash 26. Pertama kita mau cari tahu apa? Cari tahu jumlah subnetnya. Jumlah subnetnya 4. Jumlah subnetnya 4. Nah, 42. Betul. Netmask-nya bisa kita lihat di subnet netmask. /26 adalah 255.255.255.192. Block size atau jumlah IP totalnya adalah 64. Apa itu tadi? Jumlah subnetnya adalah 4 karena kita menghitung kelas C. Jadi untuk jumlah IP yang bisa digunakan atau hostnya adalah 62. Oke. Seperti itu saja. Nah, karena cara tabel memang tinggal melihat tabelnya sesuai namanya. Jadi sekarang kita akan masuk ke prakteknya.
biar lebih jelas. Oke, kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, untuk praktek ini kita akan ikuti sebuah panduan untuk mempermudah kita dalam melakukan praktik ini. Ya, jadi pertama kita membuat sebuah jaringan ya, sebuah simulasi jaringan. Untuk praktikum kali ini kita membutuhkan sebuah router. Jadi kita taruh sebuah router dan kita memerlukan dua switch. Nah, untuk end device-nya kita akan menggunakan PC saja. Kita memerlukan 6 PC. Karena untuk masing-masing switch kita perlu. Ya, kita akan tata terlebih dahulu. Kemudian kita akan menghubungkannya dengan menggunakan kabel otomatis supaya kita bisa ya, setelah semua kabelnya disambungkan. Kenapa kok merah? Kalau merah karena ya, kita lihat di sini ada interface fast Ethernet. Nah, port status dari fast Ethernet yang kita gunakan ini, sebelum kita sorot terlebih dahulu. Nah, FA ini untuk fastnya, fast Ethernetnya tadi masih mati. Dan ini FA satunya juga masih merah, masih mati. Nah, jadi FA, fast Ethernet 0 0 kita perlu di-on-kan dulu. Kita nyalakan, untuk satu nya sama kita nyalakan juga. Nah, lampunya sudah warna hijau, sudah bisa digunakan. Namun sebelum itu kita perlu masukkan IP-nya. Oke, IP kita masukkan dulu IP-nya 192.168.1.1. Subnetnya kita buat seperti tadi 192. Kemudian ini untuk PC 1, untuk PC atau PC 0 kita perlu sebuah gateway. Kita pakai gateway. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk PC 1-nya konfig sama 192, cuma kita pilih saja. Subnetnya sama seperti 192. 1.10. Oke. Untuk PC2 juga sama. Subnet mask tetap sama. Nah, tapi untuk PC2 atau ketiga ini kita tidak perlu gateway, kita tidak usah gateway. Oke, next ke PC3. Ya, PC3 ini IP address-nya 192.168.1.65. Karena ini subnet kedua, kita anggap sebagai subnet kedua, mana kita mulai dari 65. Oke, subnetnya untuk gateway-nya dari 192.168.1.100. Oke, seperti ini. Kita coba divisi 4.
Di berapa? Oh, 66 ya. Untuk BC4 ini kita tidak perlu way. Dengan BC5 kita nanti juga tidak perlu adukan dan pasnya sama. Kita juga tidak perlu. Oke, sekarang semua PC sudah kita set IP-nya. Sekarang kurang router. Ya, router kita masih perlu setting ya. Kita karena tadi masih belum kita setting. Jadi pas Ethernet 1 untuk pas Ethernet 1 kan terhubung ke switch 0 ini ke gateway 192.168.1.10. Benar kan? Jadi subnet busnya sama 19. Jadi untuk pas Ethernet 1 tadi nyambung ke gateway 100. Di IP-nya 1.100. Subnet busnya sama 192 juga. Oke, sekarang karena skemanya kita atau jaringan kita sudah selesai, kita coba kembali dulu ke oke. Jadi langkah 1, kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke PC3, lalu amati jalan PDU ICMP-nya. Oh ya, tadi setelah setting IP selesai, kita masih perlu untuk edit filter ya. Oke, sebentar. Kita masuk ke mode simulasi, kemudian kita edit filter. Nah, edit filter, kita show all known. Jadi kita cuma perlu ICMP. Jadi ICMP saja kita centang. Oke, sekarang berarti kirimkan paket simple dari PC1 ke PC3, lalu amati jalan PDU ICMP-nya. Jadi dari kita kirimkan paket dari PC1 atau PC0, PC3, PC2. Oke, kita kirimkan. Ya oke, jadi kita play aja. Oke, dari PC1 masuk ke switch. Kemudian masuk ke PC3. Saya PC2 ya, ini agak membingungkan soalnya. Kita ganti namanya. Kemudian dari PC2 kembali ke switch. Kembali ke pengirim, si PC0. Oke, diterima. Jadi tesnya ini adalah berhasil ya. Tesnya berhasil. Lihat aja. Kemudian untuk kedua kirimkan paket simpel PTU dari PC1 ke PC4 atau dari PC0 ke PC3 ya. Lalu amati jalan PTU ICMP-nya. Oke, jadi kita ngirim paket dari PC0 ke PC3. Play. Oke, masuk ke switch. Switch ke router karena ini beda subnet. Ya, gagal. Kenapa gagal? Ya, karena kalau kita pindah subnet biasa ya untuk perjalanan pertama biasanya pasti gagal. Santai-santai, kita coba lagi. Oke, kita coba lagi dari PC0 ke PC3. Oke, play. Kirim ke switch. Ke router. Ke switch 1, ke switch satunya. Dan diterima. Ya, jadi switch tadi membroadcastkan ya, di broadcast dulu karena tujuannya bukan PC4 atau PC5, maka yang menerima PC3, yang mengembalikan PC3. Lalu dia pulang. Kembali kepada si pengirim. Iya. Oke, tes 2 sukses. Kita masuk ke tes 3. Jadi tes 3 kirimkan paket dari PC2 ke PC5 atau dari PC1 ke PC4 ya. Lalu amati jalan PTU ICMP-nya. Oke, jadi tadi kirimkan paket dari PC1
PC0 ke PC4. Ya, kita lihat jalan ke switch, kemudian ke router, gagal. Ya, seperti saya bilang tadi, percobaan pertama biasanya gagal. Tentu saja kita delete, kita coba lagi. Oke, dari PC0 ke PC4. Play. Switch, kemudian ke router, masuk ke switch, satunya ke switch tenaganya, dan dimasukkan ke PC4. Nah, kenapa gagal? Ayo, kok gagal ayo. Ya, jadi alasannya gagal karena kita ingat-ingat tadi PC4 tidak memiliki gateway. Jadi setelah kita menerima dia bingung harus diapakan ini. Saya tidak tahu jalan pulangnya, tidak mengetahui gateway-nya. Nah, itulah kenapa alasannya tadi. Aduh, apa lagi? Jadi itulah alasannya kenapa tadi PC4 tidak bisa mengembalikan ke si pengirim atau PC1 tadi. PC0 tadi. Oke, jadi tes 3 gagal tapi sudah kita lakukan sesuai instruksinya. Kemudian untuk tes keempat, kita kirimkan paket simbol PT dari PC3 ke PC6, lalu amati jalan BTW IJMP-nya. Oke. PC3 ke PC6 ya, berarti dari milik kita dari PC2 ke PC5. Coba kirim. Play. Nah, ini di awal-awal saja udah gagal. Kenapa ini dari awal gagal? Ya karena di PC2 tadi kita tidak beri gateway-nya. Jadi dia nggak tahu dia harus kemana ini. Karena tidak ada yang karena IP address penerimanya tidak cocok di subnetnya sendiri. Tidak cocok di subnetnya sendiri. Ya jadi seperti itulah. Karena tidak ada gateway-nya maka tidak bisa berpindah. Tidak bisa berpindah switch. Tidak bisa berpindah antar subnet. Oke, jadi tes tadi gagal ya. Oke, ya kita masuk ke instruksi selanjutnya. Setelah selesai membuat simulasi, kita melakukan sebuah tracing. Kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing sebagai berikut. Oke, setelah selesai simulasi, kita kembali ke mode real time. Lalu lakukan tracing dari PC1 ke PC3, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Oke, jadi PC1 yang direktur PC1 di sini adalah PC0 ya. Jadi PC0 kita lakukan sebuah tracing. Kita buka comment prompt. Oke. Jadi untuk melakukan tracing, komennya adalah tracer. Lalu kita masukkan IP-nya. Jadi IP PC3 ini tadi adalah 192.168.1.3. Oke, kita coba kita trace. Oh, cepat sekali ya. Karena kenapa cepat? Karena ini memang dari satu subnet. Hanya cepat. Oke. Kita tutup. Tes 1 kita sukses. Sudah sukses. Sukses. Ya, sekarang kita masuk apa ini? Ya, kita masuk ke panduan kedua. Masuk ke panduan lagi. Di yang kedua adalah tracing dari PC1 ke PC4. Oke. PC4 tadi apa ya? Lupa. Jadi IP-nya adalah 65. Oke, kita aja. Oke. Kita jadi dari PC1 tadi, PC1 kita trace. Insert. Bisa di paste. Paste. Ya, jadi ini adalah trace dari PC 0 ke PC 3 atau dari PC 1 tadi, PC ke 1 ke PC ke 4. Oke. Oh ya, cukup cepat ya.
Jadi kenapa ini ada 2 langkah? Karena dari PC1 tidak langsung ke tetangganya, tidak langsung ke PC1 maupun PC2. Jadi lewat switch dulu dan dapat di PC3. Oke. Ya, setelah tes 2 berhasil, kita masuk kemanduan lagi. Parsing dari PC2 ke PC5, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Jadi dari sini. Dari sini. Tracer 192, IP-nya tadi untuk PC ke-4 ya. PC 4 atau PC ke-5 168.1.66. Ya benar. Ya. Ya, jadi ini sangat lama. Kenapa lama? Lama ini sebenarnya bukan karena memang prosesnya lama, karena memang gagal ya. Jadi request timeout. Nah, ini jika dibiarkan sampai nanti 30 juga akan request timeout semua. Kenapa? Karena PC keempat tadi kita tidak memiliki gateway. Jadi PC1 ini cuma berhasil di lompatan pertama. Lompatan pertama itu lompat dari switch ini ke switch ini. Lompatan pertama berhasil karena memiliki gateway. Namun setelah sampai di sini, dia tidak menemukan PC4 karena PC4 tadi tidak memiliki gateway. Jadi tesnya sudah kita lakukan, tidak berhasil. Oke, jadi sekarang tracing dari PC3 ke PC6. Sama. Jadi tracer 1, 2, 168, 167. Ya. Nah, ini dari awal sudah posisinya lama banget, sudah jelas gagalnya. Apa gagal? Karena PC2 tadi kita tidak gateway, jadi dia udah bingung mau lompat kemana. Karena untuk lompat dari satu switch ke switch lainnya itu kita perlu gateway. Jadi karena di awalnya saja si yang sini aja tidak punya gateway, gimana bisa lompat? Ya. Oke, semua tes sudah kita lakukan, kita tes lagi. Ya, sudah kita tes semua. Oke, karena tes sudah kita lakukan semua, semoga kalian semua paham dan video saya bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.